orang mungkin ngejudge atau nggak punya pendapat, Ya. itu mah terserah mereka Ya. ya. Cuman yang apa orang dapatin, dulu pernah dikatain, ngapain sih lo ikutan kayak gini-gini, nggak guna segala macam, alay dan bla 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 bla. Oke guys, balik lagi di channel gue Black Sweet. Di video kali ini kembali lagi bersama hashtag ini kata aku ya. Kita wawancara again, oke? Atau ngobrol, curhat, sharing ya. Di sini gue kedatangan tamu mantan ex dance cover K-pop. Jadi mantan dance cover K-pop, tapi gue nggak akan ngebahas tentang K-pop. Gue mau bahas tentang bukan cara dia sih. Sebagai dance cover, apa aja yang pernah dilalui oleh kritik-kritik atau omongan-omongan orang lain. Oke, langsung aja, ayo kita salam corona dulu. Oke, namanya Yasin. Kenalan dulu tuh. Halo, nama gue Yasin. Saya tinggal di sebelah rumah Lutfi. Jauh, Cok. Oke, nah di kesempatan kali ini gue mau nanya, kan lu sendiri mantan dance cover ya. Jadi yang kalian tahu dance cover joget-joget. Pertama menyukai dance tuh kapan sih? Kalau bisa dibilang suka mah, dulu emang nggak sempat, belum suka sih. Maksudnya tuh dulu emang nggak tahu kalau misalkan ada dance cover di Indonesia atau enggak di Bandung gitu. Oh, khususnya di Bandung, belum tahu. Di Bandung belum tahu. Cuman gara-gara emang ada satu teman, jadi gini, aku punya teman. Nah, teman aku ini nih punya adik kan. Nah, adiknya tuh punya teman juga. Oh. Nah, karena aku suka main sama si teman aku ini, dan si teman ini suka ngajak adiknya buat main ke warnet lah bisa dibilang gitu. Nah, pas diajak ke warnet, ternyata si temannya adiknya ini tuh dibawa, dan si teman adiknya ini tuh suka sama yang namanya teh. Oh, gitu. Jadi dari teman adik. Jadi suka sama yang baru. Adik teman. Iya, adik temennya adik. Suka sama ya gitulah. Pertama suka karena ngelihat maksudnya ngelihat dance atau ngelihat langsung ke kayak di mall gitu maksudnya teh? Enggak, sih awalnya mah gimana ya? Ya pas udah ketemu kayak gitu teh, si temennya adik teman aku tuh apa? Adik teman adik mah. Adik teman. Iya, adik teman aku tuh suka lihat di YouTube kan tentang yang kayak gitu ya, K-pop, gitu, lagu-lagu K-pop. Nah, terus aku tuh penasaran gitu. Ini teh apa? Aku teh nanya. Ini teh apa? Pas dikasih tahu ini teh lagu Korea katanya. Ih, bagus sih, ada joget-jogetnya kata aku. Itu sendiri umur berapa? Kalau nggak salah itu teh waktu 2012 deh. Jadi pas kelas 1 SMP. Oh, ya kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Kalau nggak salah sih. Mulai suka, bukan mulai masuk ke dunia dance. Mulai penasaran sih awalnya, masih penasaran. Pasti tanya-tanya juga kan. Terus bisa dapat circle sama dance couple sendiri? Dia ngajak. Akhirnya dia ngajak. Jadi adiknya temennya itu ngajak buat coba yuk ikutan nyoba, soalnya ada nih kayak katanya yang kayak dance cover lagu Korea ini. Posisinya di balkot kalau nggak salah. Nah, aku penasaran kan, awalnya emang penasaran. Ya udah cobain aja lah dulu. Ya. Pas udah kelama-lamaan latihan segala macam, kenal juga udah kenal banget gitu sama si temen circle gitu, satu circle itu teh baru masuk. Jadi kayak yang ke feel gitu nya, kayak yang kerasa kok kena gitu, asa kayak gimana ya namanya teh. Jadi maksudnya kegiatan tapi yang bisa nyaman terus enak buat ngejalanin gitu. Benar. Soalnya emang dulu nggak pernah namanya punya aktivitas kayak gitu. Tapi kan misalkan langsung kelas 1 SMP-nya itu, terus continue pas udah masuk circle dapat, pasti dong langsung respon teman-teman yang dulunya lihat lu sendiri kayak bukan dance cover. Responnya gimana ta? Awalnya tuh teman-teman daerah rumah tuh kayak yang nganggap mungkin aduh kayak aku mau sih. Kalau dulu waktu masih kecil atau masih SMP kan ini lebih muda dari aku ya. Jadi jarang main juga. Cuma ini mah yang seangkatan aku lah kalau bisa dibilang. Ya mungkin yang lagi lebih atasnya juga umurnya ada juga gitu. Iya. Nah, mereka tuh kayak yang mungkin ya pendapat mereka mah kayak
naon sih gitu. Alay ya. Lebay. Kayak bencong gitu kikinya Nah. joget segala macem Koreaan. Nah, termasuk kalau lagu Korea kan apa maksudnya teh identik dengan ini kan apa tahu nggak kayak cewek terus oplas terus make up yang kayak gitu menor menor kayak gitu lah. Nah awalnya tuh gitu sampai sempat nggak ditemenin. Oh jadi sempat dimusuhin. Iya. Berapa lama kalau nggak salah. Soalnya kan dulu tuh sebelum ikut DC atau dance cover itu dulu sempat mau bikin band. Oh, band musik. Band musik. Oh, band Cuma musik. karena aku basicnya emang terlalu enakin ke ngedance. Jadi lebih gerak gitu. Jadi lepas ninggalin sih itu. Jadi nah, itu juga ada masalah sama itu juga. Oh, jadi ada perselisihan. Jadi aku tuh lebih memilihkan si ini. Oh. Soalnya gimana ya? Apa? Feel-nya. Feel atau ini kan gimana diri sendiri kan? Sih benar. Gitu. Terus respon orang tua pernah tahu nggak sih bahwa Maneh sendiri ngikut dance cover gitu? Awalnya belum tahu. Belum tahu. Cuman, berapa tahun? Pas ketahuannya gitu. Ketahuannya tuh pas kelas 3 SMP. Oh, jadi udah 2 tahun. Jadi waktu pas pertama kali kelas 1 tuh cuma dikenalin belajar segala macam karena grupnya belum sampai komplit ya. Maksudnya teh grupnya belum sampai full gitu sama yang di coverin. Iya. Belum sampai sempet tampil. Nah, pas udah kelas 3 SMP kita mencoba untuk pertama kali tampil kalau nggak salah. Kalau aku nggak salah nih ya. Benar berarti mau nggak salah. Kalau nggak salah pertama kali tampil, alhamdulillah. Baik lah. Baik, dapat juara. Jadi respon orang tua mungkin. Nah, aku di situ langsung ngomong. Oh, jadi kalau aku teh sambil nunjukin prestasi. Aku tuh ikut selama ini suka keluyuran setiap minggu, seminggu sekali tuh setiap hari minggu tuh karena ini kegiatan ini gitu. Dan alhamdulillah dapat ini. Terus responnya orang tua ya biasa ngedukung. Yang alhamdulillah juga ya udah gimana kalau misalkan kamu emang suka, kenapa enggak gitu. Jalani olahnya, jangan dengerin kata orang kalau kata sekarang mah. Terus tapi pernah merasakan titik down gak sih dalam bukan hujatan ya sih, hujatan terus cercaan terus omongan lah segala rupa. Pernah ngerasa feel kayak misalkan, maksudnya teh gue sendiri ngejalanin ini nggak ngerugiin kalian gitu, tapi kenapa sih gitu? Judgement teh terus menerus gitu. Ya sering lah yang kayak gitu mah. Terus cara buat ngelepasin ya gue mah kalau pribadi emang gak banyak dengar banyak omongan orangnya, gak mudah terpengaruh juga. Kalau emang benar-benar lu emang basicnya dari sana dan emang lu pingin buat nunjukin kalau misalkan omongan dari orang lain tuh belum tentu seperti itu, tapi mana kebuktiannya lebih dari itu. Oh, jadi lu dengan fuck up lah bodo amat gitu dengan omongan orang lain. Terus yang misalkan lu nih ikut kompetisi terus di sana tuh pasti kan satu circle lu semua maksudnya K-pop. Terus pas lu dangdan, terus kan langsung biasanya kan zaman-zaman ini mulai zaman 2000 berapa sih udah ada medsos ya maksudnya kan lu upload terus yang lu pakai make up terus di-upload. Terus ada yang komen nggak? Maksudnya tuh yang komen nyelannya misalkan, nih kayak cewek lu, lebay bencong. Ya banyak sih ya kalau misalnya apalagi teman-teman SMP dulu tuh sempat banyak yang bilang kayak gitu. Sin nggak nyangka di sekolah mana kasarnya bandel lah, tersepurai gitu. Suka bercanda segala macem, pecicilan segala macem. Tapi ternyata mana kayak banci gini suka dangdan terus joget yang kayak gitu banyak sih yang kayak gitu. Cuman ya kebalik lagi dari sama diri sendiri gitu. Lo bisa nerima dan lo kuat dengan apa yang lo pingin tuju, ya kenapa enggak, why not? Gas aja lah dulu. Terus lu cara buktiin ke mereka semua dengan omongan mereka yang bencong lah, terus lu jadi cowok kayak cewek lah, terus dangdan segala rupa, dengan cara apa sih Maneh bisa nunjukinnya gitu? Maksudnya teh apa yang Maneh kasih lihat ke mereka gitu bahwa gue sendiri dance cover ini bisa gini gitu. Ya awalnya mah karena bisa dibilang awal-awal yang pertama-tama ikutan DC terus sampai ikutan kompetisi segala macam belum terlalu di-sharing sama mereka. Belum sampai diliatin. Cuman suatu saat kalau misalkan udah
apa maksudnya teh udah gua sendiri udah ngerasa kayak gua patut dikasih lihat lah, patut diapresiasi. Apresiasi baru kasih lihat. Sebenarnya jadi gua teh kayak gini teh enggak sia-sia gitu. Gua dapat duit. Ya gua dapat banyak teman, gua dapat apa namanya teh? Penghargaan juga, dan gua juga dapat yang dulu gua nggak suka, belum bisa namanya joget atau ngedance. Gue jadi bisa juga gitu main dance. Jadi dapet punya juga bakat terpendam lu keluar lah di situ gitu. Nah, kan ini lu udah mantan ini ya. Jadi ex. Nah, lu memutuskan untuk berhenti. Kenapa gitu? Dulu tuh sempat terjadinya karena emang udah kelas 3 SMA. Oh, jadi kelas 3 SMA. Jadi rata-rata satu grup gua tuh kan 7 orang. Nah, dalam 7 orang itu ada ya biasalah namanya satu grup kan ada yang sibuk dengan sendiri, urusan masing-masing lah. Kayak ada yang ngurusin UN lah, sekolahan lah, PTN lah, segala macam lah, karena emang mau apa masa depan mereka lebih cerah lagi gitu. Nah dari situ kita putusan buat mungkin bubar gitu. Bukan sebelum nggak bisa disebut bubar sih, vakum lah. Vakum dulu. Dan ada perencanaan juga kayak yang mau balik lagi buat ngegabung lagi. Ntar kalau misalkan lu udah keterima dari kampus atau enggak, lu udah keterima dari kerja. Ntar kita kumpul lagi buat nerusin lagi. Efeknya ya ternyata tidak, karena emang mungkin mereka juga udah terlalu nyaman dari circle yang baru juga. Tapi respon lu sendiri memutuskan berhenti kan, misalkan lu tuh dance cover yang maksudnya grup tapi lu sendiri dalam pribadi masih ingin dance cover, atau udah memutuskan untuk gue udah nggak ada grup nih, terus gue udah circle gue udah pada misah, jadi gue juga udah mau berhenti gitu. Awalnya dengar dari emang kesibukan dan segala macam dari grup gue yang awal tuh, gue emang udah kayak ngerasanya udahlah, emang udah nggak akan mungkin bisa lagi, nggak akan bener lah kalau dipaksain juga. Dan gini, jadi gimana ya, kita tuh bareng-bareng latihan bareng segala macam udah dari 2012. Walaupun emang kasarnya ya beberapa kali gonta-ganti personil lah dari grup itu, tapi kasarnya nama grup itu tuh udah dibawa sampai 2017. Jadi prestasi terbaik dalam grup mana sendiri dalam hal eta maksudnya yang tadi? Alhamdulillah kita sering juara. Terus kita sering apa namanya teh, ya alhamdulillah juga pernah dijadiin kayak gue star tuh bintang tamu. Atau pasti pemirsa gak tahu ya, gue star bintang tamu, alhamdulillah pernah. Terus kayak banyak, pokoknya intinya itu pernah juara, dapat penghasilan ya walaupun tidak seberapa, dapat penghasilan. Namanya juga hobi lah, hobi. Ya walaupun gak seberapa dalam hitungan anak sekolahan mah ya, gede lah segitu. Wah gitu. Terus kayak apa namanya, dapat kayak tadi apa namanya, jadi bakat dapat bakat jadi baru punya bakat, gitu. Terus banyak temen juga yang terutama banyak teman-teman cewek tuh buat kalian yang pengen banyak cewek. Jadi sebenarnya gue nggak terlalu ngebela dalam konteks K-pop ya. Sama-sama juga orang juga punya pendapat, punya dan selera masing-masing. Cuman gue yang dirasain dulu ini bukan maksudnya teh bukan sudut pandang, tapi ini pengalaman. Dan ini kata aku, hashtagnya juga. Jadi ini kata aku. Jadi selama aku ikutan dari situ, ternyata orang-orang bilang lu alay, gini. Yang gue rasain di sana tuh, gue ngerasa kayak artis. Serius, pribadi. Gue nggak ngerasa kayak apa, nggak tutup kayak yang. Jadi lu down gitu, jadi nggak merasa down. Atau kayak gimana? Lu kalau misalkan emang punya bakat dan emang bener-bener selalu berusaha, lu bisa pasti ngerasain yang di atas panggung ditonton banyak cewek itu kayak gimana rasanya. Tuh, jadi maksudnya tuh nggak gampang untuk naik panggung dan nggak gampang untuk bisa nunjukin bakat lu di atas banyak orang atau di hadapan banyak orang. Orang mungkin ngejudge atau nggak punya pendapat, itu mah terserah mereka ya. Cuman yang apa orang dapatin, dulu pernah dikatain, ngapain sih lo ikutan kayak gini nggak guna segala macam, alay dan bla 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 bla. Tapi yang gue rasain selama udah ada di circle itu teh, gue ngerasain kayak gini ya, jadi artis tuh banyak yang kenal, cewek-cewek banyak yang ngedeketin. Terus emang bukan faktor sih, emang hukum alamnya sih. Mane naik misalkan maksudnya teh punya kegiatan sesuatu dan pasti ada yang kontra, ada yang pro. Iya. Jadi gimana orangnya juga. Mane di apa? Kamu di dalam suatu circle itu, kamu tergantung diri kamu sendiri. Dan kesan
paling lu nggak bisa lupain dalam dance cover? Gua alhamdulillah Kesan baik kok, mah kesan baik. kesan baik yang pernah orang alamin teh ya dari pertama pernah sering juara 1 alhamdulillah. Kan takabur ya. Sombong ya. Dai ayam mah. Kalau benar juara masih lain sombong. Ya walaupun tidak sering tapi pernah lah merasakan juara 1 dalam kontes itu. Dalam kontes itu. Terus orang pertama kali datang ke Jakarta. Oh, jadi ikutan bisa gitu. Sampai ke Jakarta dari Bandung. Dari Bandung gitu. Nah, walaupun kasarnya dalam konteks cuman gituan doang, bukan dalam yang wah gitu ya. Jadi maksudnya mah kita pingin ngeluapin hobi terus tapi sampai bisa ke sana gitu. Diisengkan untuk ikuti misalkan kompetisi, langsung diundang ke Jakarta. Dan kesan paling terburuk dan lu nggak bisa lupain. Maksudnya itu bukan nggak bisa lupain ya. Jadi masih membekas lah sampai sekarang. Bisa jadi lu sekarang juga bisa jadi acuan sih. Jadi kesan itu teh apa? Kesan terburuk. Ya tadi balik dari awal. Ya lu harus siap-siap. Kasarnya dijauhi sama teman-teman kamu. Itu kesan terburuk yang lu dapetin. Soalnya gini ya. Ya mungkin ya saya pribadi tidak menyalahkan orang-orang itu. Cuman apa yang orang tanggapin tuh atau nggak yang orang dapat dan orang rasain dulu tuh kenapa sih nggak boleh gitu atau kenapa sih gue ngambil jalan ini teh namanya komen gitu. Maksudnya teh kenapa gue masuk ke dance cover lu malah ngejudgement. Gue nggak butuh gue pinginnya lu support gitu. Kita punya porsi masing-masing, kita punya hobi masing-masing, kenapa kita nggak saling support bukan saling judge gitu. Jadi apa salahnya gitu misalkan oke, fine, misalkan cowok jadi joget-joget identiknya dengan alay atau apapun itu. Gue bukan ngebela tapi gue sendiri ngambil persepsi yang tadi gue dengar cerita. Jadi lu nggak bisa lihat maksudnya sudut pandang lu mengenai karena lu genrenya bukan penari atau apapun itu. Jadi nggak bisa satu pihak untuk menjudgment orang yang ikutan itu tuh alay gitu. Dan mungkin di sudut pandang mereka juga lu yang kayak gitu alay. Tapi kan itu persepsi balik lagi. Jadi kita jangan ngambil langsung kesimpulan satu sudut pandang dari kita gitu. Iya, terus yang kedua ada banyak nih. Enggak sih, enggak ada banyak, cuma 2 lah. Yang paling ini mah paling tinggi levelnya. Gua ngedeketin cewek. Dia cantik banget, sumpah. Wow. Kalau ceweknya nonton, please iya mah love you. Ceweknya cantik banget. Kalau bisa, ya bagi orang karena orang suka K-pop. Cewek itu mirip dari salah satu member girl band Korea. Oh, yang terkenal. Terkenal lah salah satu. Gue nggak bisa sebutin soalnya lupa. Yang juga nggak tahu. Ini udah lama juga nggak ketemu lah. Bukan nggak ketemu, nggak ngikutin apa namanya teh. Nggak ngikutin arus dia. Arus perkipupan sekarang. Jadi lu udah nggak ngikutin arus K-pop sekarang. Udah nggak banget. Jadi semenjak lu berhenti udah lepas semua. Cuman ya nggak lepas semua, cuman kayak yang gua pernah coverin kayak BTS. Pokoknya lagu-lagu yang pernah orang kenal dan orang suka dan ingat masih sampai sekarang. Cuman kalau misalkan sampai ikut gosip ini tentang K-pop atau segala macam, enggak. Udah dihentikan. Dan tadi yang nomor 2 kesan terburuk cewek yang emang benar-benar cantik. Wah, pokoknya cantik banget. Terus gua nembak. Tolong kan kita mah lain kesan terburuk. Mana namanya bodoh. Kesan terburuk. Tapi yang salah dengan cara yang salah. Jadi asalnya nembaknya salah. Cara salah. Itu kelas berapa? Hah? Kelas berapa? Kelas berapa apanya masih? Nembak. Waktu sekolah. Kelas 3. Oh, itu bisain, gengs tuh nggak bisain dia ajarin. Yang bisa nembak cowok, nembak cewek, komentar di bawah kata-kata gombalnya. Boleh kalau misalkan punya inspirasi atau ide, kontak aja. Nah, terus gue mau nanya welahnya. Ini mah pertanyaan terakhir lah bisa disebut ya. Sedih banget pertanyaan terakhir. Nah, maksudnya teh kita kumahanya ada durasi namanya juga. Pesan-pesan lu ke teman-teman lu yang kemarin yang lu masih ngikutin dance cover dan mereka maksudnya teh nyinyir atau
menghujat lu sendiri, lu apa yang mau dikatain, apa yang mau lu sampaikan? Terima kasih banget yang terutama sama orang yang pertama kali, yaitu adiknya yang tadi udah ngajak orang buat ikutan seperti itu, mengenali orang tentang itu, dan masuk ke dalam circle itu, orang merasa nyaman dan orang juga tergugahkan lah, maksudnya tergugahkan apa bakat dari orang yang terulik lah bakatnya, ya. keluar terus buat teman-teman sekarang yang mungkin ada 1 atau 2 atau 3, gua nggak bisa sebutin orangnya siapa, namanya 60 orang enggak ya pokoknya 3 orang kalau nggak salah, enggak 4 ya 4 orang ya, syukuri atau enggak berusaha terus. Yang kalau misalkan lu masih ikutan DC ya DC dan cover segala macam ya, semangat terus. Tapi yang orang sayangin, lu pernah kenal sama gua nggak pernah, maksudnya gua nggak pernah berharap lu untuk ingat sama gua, tapi setidaknya gua aja sedikit sering, maksudnya tuh sering ingat sama mereka, karena emang kasarnya kita berjuang tidak sebentar, Bu. Bertahun-tahun lah, bisa dibilang sampai 7 tahun ya ada mungkin. Dari 2012 sampai 2012 teman Yasin. Oh enggak, 5 tahun. 5 tahun tuh. 5 tahun. Enggak waktu sebentar lah. Enggak sebentar. Maksudnya dia ya mungkin gue juga enggak pingin diingat juga enggak apa-apa gitu, cuma mestinya gimana ya? Orang pingin ngejelasin tapi kayak ya, jadi garis besarnya lah kepada teman lu. Iya, maksudnya gue di sini ada dan gue masih ada sebagai teman lu. Gitu. Jadi ya orang juga bersyukur, alhamdulillah juga ngelihat lu berempat yang masih ikutan DC, terus sekarang masih terus continue dan naik ke atas dan masih dibanyak kenal sama orang. Ya terus semangat aja. Cuman saran dari orang, kalau lu punya temen yang dulu pernah satu DC atau enggak sekarang yang perintis barang lah dengan lu sendiri, jangan pernah lu tinggalin. Pokoknya jangan sampai lu lupa lah atau enggak lu nggak kenal sama orang yang dulu pernah satu perjuangan sama lu dari nol. Soalnya kenapa? Lu nggak akan mungkin bisa sampai sekarang, atau enggak lu nggak akan mungkin sampai sekarang bisa naik ke atas kalau nggak ada mereka. Sekarang langsung untuk pesan-pesan, kan tadi pesan-pesan untuk yang grup, sekarang pesan-pesan untuk yang sudah pernah, maksudnya bukan mengkritik, ya mengkritik lo gitu ya, mengejudge lah ya, menjudgment. Ya, gua nggak pernah benci juga sama mereka, gua masih kenalan juga sama mereka, gua masih main sama mereka juga, dan alhamdulillah juga mereka juga masih menerima gua, dan gua juga masih menerima mereka gitu ya. Karena jadi kasarnya mungkin dulu mah ya, sekarang gua udah dewasa, udah gua mikir kayak dulu mah emang mungkin ya punya pendapat masing-masing, penilaian masing-masing, gejolak remaja, dan sekarang gua udah diolah nih anjing di otak. Oh mungkin yang dulu adalah yang baru gitu. Ya sekarang mah toh kedepannya juga gua sama mereka juga masih bisa kenalan, dan bisa ngobrol dan Ya mungkin segitu aja konten kali ini dari Black Sweet tentang teman gue yang ex dance cover. Maksudnya tanggapannya ya. Mungkin yang kalian ada komentar, komen aja di bawah. Jangan lupa untuk like juga, share ke teman-teman kalian yang suka K-pop atau apapun itulah. Jangan lupa untuk subscribe juga ya, gengs. Oke, langsung aja gue sama teman gue pamit. Black Sweet pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.